Ya, oke. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita akan mulai praktek Arduino ya. Jadi ini saya sudah siapkan Arduino-nya. Kemudian nanti kita bareng-bareng praktek ya. Saya ada kemarin saya baru beli lagi Arduino-nya. Jadi sekarang saya punya 4 ya, saya punya 4 Arduino. Anda boleh pinjam 2 lah ya. Ya, jadi nanti gini, misalnya hari ini minggu ini kita praktek apa, nah, nanti Anda boleh gantian pakai Arduino-nya, kalau enggak ya bisa beli juga. Kalau enggak mau beli paketan, beli yang satu-satuan aja gitu ya. Karena kita belum pakai semua sensornya, baru yang sederhana-sederhana aja. Kita mulai dari dasar banget. Nah, kemudian saya coba lihat-lihat beberapa sumber referensi ya. Apakah itu buku, apakah itu e-book ya, apakah itu channel YouTube ya. Kemudian saya sebenarnya udah lama saya lihat itu channelnya. Jadi itu akan menjadi rujukan saya ngajar gitu ya. Jadi saya akan mereferensi dari channelnya, channel apa? Channelnya adalah channel Bapak ini. Ya, ini Bapak ini ya. Bapak ini udah lama dia bikin channel Arduino, ada Raspberry juga. Nah, nanti Anda carinya di sini Bapak ini ya pakai bahasa Inggris tentunya ya. Tapi nanti ya ketika kita praktek ya kita bareng-bareng lah ya. Nah, cari yang playlistnya itu dari yang di sini ada beberapa ya. Anda coba. Nah, di sini ada yang Arduino lesson ini yang lama. Cari yang new Arduino playlist ya, new Arduino tutorial ya, yang di sini ya. Jadi nanti ibaratnya kalau Anda sudah punya Arduino-nya, Anda bisa belajar cepat lah ya ibaratnya. Tapi kita juga akan belajar konsep-konsepnya ya. Di sini ada 68 video. Ya, tapi juga saya tidak ini menjelaskan kalau yang ada beberapa yang perlu saya skip aja. Tapi nanti baratnya kita mengikuti Bapak ini ya. Ya. Kalau misalnya dirasa sudah cukup, nanti kita masuk ke project-nya. Nah, jadi sebelum lanjut, saya mau coba bertanya dulu. Ya, ini beberapa linknya sudah saya kasih di LMS ya, Anda bisa ikuti. Ya, Anda bisa ikuti dari tempat lain, tapi saya pikir Bapak ini menjelaskannya bagus ya. Jadi sebelum saya lanjut, siapa aja yang sudah siap dengan Arduino-nya selain Mas Rahardi? Mas Muiz gimana? Sudah beli? Mas Fikri, Mas Aji, Mas Jamil, Mas Akrim, Mas Riki, Mbak Dinda, Mas Lutfi, sama Gilang. Ya, bagaimana? Sudah siap Arduino-nya apa belum? Lagi pesen ke Mas Sandi, Pak. Lagi pesen ke? Lagi pesan ke Sandi, Pak, kalau Lutfi. Oh, Sandi yang kelas malam. Iya, Sandi lagi nyari, Pak. Ya, itu dari 2 minggu yang lalu perasaan si Sandi. Ya, oke. Ya, jadi nanti gini. Apakah nanti Anda akan mereferensi dari YouTube-nya si Bapak tadi, Paul McCarter, atau ini saya rekam ya, ini saya rekam. Ya, jadi nanti ibaratnya Anda bisa mengulang kuliah ini. Ya, Anda bisa mengulang, kemudian Anda bisa praktekkan. Ya, nanti mungkin bisa 3 minggu lagi. 3 minggu lagi kalau misalnya stereografi adalah Anda prakteknya seperti kemarin, presentasi gitu ya. Nah, kalau di IoT ini, semisal 3 minggu dari sekarang ya, di minggu ke-6 mungkin ya, Anda sudah mulai bisa presentasi tapi menggunakan IoT.
Gitu ya. Presentasinya gimana? Ya nanti ini seperti saya nih, saya sebentar, saya siapin dulu. Itu yang Ini gambar tuh video diupload di YouTube ya, Pak? yang mana? Oh iya, Video nih yang di record. ya saya upload di YouTube nanti videonya tentu. Oke, ini saya siapin dulu. Ya, share screen. Oke. Kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan, Pak. Tampilannya apa tampilannya? Tampilannya Ada Arduino-nya ya? Arduino, Ada Arduino ya? IDE. Ada Arduino, ada videonya, ada videonya. Video Arduino-nya ada. Ada, Pak, ada. Codingannya ada? Ada, Pak. Sip lah kayak gitu ya. Kayak Mantap. mantap ya. Oke. Nah, sebenarnya yang kita belajar ini nggak sederhana ya. Kita belajar elektronik macam-macam. Bahkan apa namanya ada program studinya sendiri. Ya, di perguruan tinggi di daerah Tangerang ada ya. Dia ada SI, dia ada TI, dia ada SK. Ya. Jadi mereka punya program studi namanya sistem komputer ya. Gampangnya apa ya Pak? Sistem komputer gampangnya ya kita ngoding sampai ke level hardware. Ya, jadi di sana ada irisannya dengan hardware-nya, dengan jaringannya, dengan codingannya. Gitu ya. Jadi biasanya anak SK itu pendekatannya biasanya ada dari teknik elektro, itu biasanya di Fakultas Elektro, mereka biasa main di situ. Kalau di MIPA-nya ada namanya elektronika instrumentasi, ELINS namanya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di sekolah tinggi, mereka ya jatuhnya di SK, sistem komputer. Nah, orang SK ini ibaratnya yang tadi saya bilang, mereka ngodingnya sampai ke level hardware-nya. Tapi kita tidak sedetil orang-orang elektro, kita menggunakan teknologi update lah namanya Arduino microcontroller ini, sehingga nanti kita mempermudah decodingannya, gitu ya. Nah, kemudian ya ibaratnya nanti Anda akan minggu kemarin kita sudah install apa namanya Arduino-nya ya. Nah, di sini posisi saya menggunakan Ubuntu ya, saya menggunakan Linux ya, saya menggunakan Linux. Jadi mungkin nanti ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya intinya mah sama gitu ya. Ya, jadi kalau di sini misalnya saya matiin dulu apa, kemudian ya. Oke, konsol saya muncul nggak konsol? Muncul, Pak, Ya, muncul. Pak. Muncul ya, konsol saya muncul. Ya, jadi kalau misalnya Anda ya kalau di Windows ya tinggal klik-klik aja. Kalau di sini ibaratnya saya perlu panggil ya Arduino. Nah, kemudian tapi posisinya di sini posisinya adalah kabelnya itu belum disambung ya, mana dia? Nah, ini dia, kabelnya belum disambung ke laptop. Posisinya ibaratnya hardware-nya belum Arduino-nya belum terhubung ke laptop ya. Di sini saya panggil Arduino IDE-nya. Oke. Ya, kita tunggu IDE-nya muncul. Ya, jadi kalau dia lancar-lancar aja, ibaratnya driver dari Arduino-nya sudah nyambung ke laptopnya ya. Ini minggu kemarin, minggu awal saya bilang install Arduino-nya. Nah, tapi di sini kita lihat posisinya belum saya sambungkan ke Arduino-nya. Jadi kalau kita klik di sini, ya, ini nanti ini tampilan di Windows-nya sama lah ya. Ada tools ya. Kemudian Anda lihat di sini ya, ada banyak board Arduino-nya. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini ada port ya, ada port. Jadi nanti yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah Arduino Uno. Arduino Uno. Jadi kita pakai Arduino Uno ya. Kemudian
karena kita tidak mempelakkan Arduino-nya, maka portnya nggak kebaca. Ya, di sini kelihatan portnya nggak kebaca. Sekarang kita colokkan Arduino-nya. Oke. Udah ya, kelihatannya udah nyala ya. Di sini sudah nyala. Oke, sudah nyala. Kemudian coba kita lihat sekarang. Kelihatan di sini ya. Di sini sudah terisi portnya. Nanti karena saya menggunakan Ubuntu ya, mungkin akan berbeda ketika Anda menggunakan Windows ya. Ini ibaratnya dia dikenalinya seperti ini. Kalau di Linux seperti ini mengenali device-nya ya. Kalau di Windows pakai COM 1, COM 2 sama aja sebenarnya ya. Oke, ini sudah dikenali ya, seperti ini. Ya, jadi yang pertama itu, coba Mas Hardi sudah bisa belum? Sudah terbaca apa belum? Portnya, port berapa kebaca apa belum? Dicoba dulu. Ya, nanti minggu depan ya, Anda bisa ambil 2 Arduino di saya. Ya, saya punya 4, mungkin saya kasih 2 buat yang pagi ya. Besok kalau mau saya bawa ke kampus, Anda datang ke kampus. Besok saya pulang jam 4 ya. Kalau Anda mau minjem, silakan datang ke kampus. Besok saya bawain 2 ya. Saya kasih yang ibaratnya Arduino-nya saya kasih pinjem ya. Arduino-nya sama misal mungkin LED atau apa yang diperlukan untuk praktek kita minggu-minggu awal kayak gitu ya. Nanti gantian. Tapi kalau misalnya pengen beli silahkan ya. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi ketika kuliah ya kita bisa praktek bareng-bareng. Kemudian nanti saya kasih tugas untuk minggu ini apa. Jadi ibaratnya kita bisa lebih cepat belajarnya. Gitu ya. Ya, gimana Mas Radi? Sudah muncul portnya? Baru mau dicolok, Pak. Ya. Ini dibuka dulu itu ya, Pak? Ya, nggak apa-apa sih. Kalau saya kan tadi dibuka dulu Arduino ya? Ya, IDE-nya ya. Ya, Mas Ari kalau sudah bisa nanti bisa share bareng, lihat share ya, bisa di-share ya, bisa kita lihat bareng-bareng. Oke, Pak. Ya, sudah belum? Bapak. Ya. Cara ngeriset Arduino-nya gimana Pak caranya Pak? Ngeriset. Jadi waktu itu kan sempat ini ngoding kan. Terus Ya. saya riset. Itu cara ngerisetnya gimana? Risetnya di situ, ya, oke saya liatin. Banyak sebenarnya upload ini aja, upload codingan baru, tapi di mana di Arduino juga ada tombol reset ya di pojok nih saya liatin. Sebenarnya ditekan agak lama, nih saya gedein dulu. Zoom in. Coba zoom in. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu di samping apa namanya konektornya tuh. Nih di sini ada warna pink nih, tombol pink di sini. Nah, itu kalau mau di reset ditekan agak lama gitu ya. Tapi sebenarnya itu cuma nge-reset kita. Kalau mau sih sebenarnya tinggal upload aja program baru, nanti dia akan nge-refresh gitu ya dengan program yang baru. Gitu. Oh jadi kayak nggak perlu di reset ya? Nggak perlu di reset juga nggak apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, langsung upload aja yang baru. Oke gitu. Pak. Ya. Mbaknya udah punya? Udah Pak. Nggak bilang-bilang tadi ditanya. Saya lagi beresin itu dulu Pak. Jadi nggak dengar. Coba bisa di-share nggak? Saya pakai laptop. Ya sebentar ya silakan kalau mau di-share. Ini saya udah di-share. Ini saya udah nyolok tuh, nggak kebaca ya Pak toolsnya. Nah itu dia. Ya. Kalau kita main hardware kayak gitu ya.
Makanya coba kita lihat device manajernya atau coba lihat kebaca nggak di Arduino IDE-nya Mas Hardi? Kalau ini kok nge-lag banget jadinya ya. Semenjak Enggak dicolokin lah, jadi nge-lag banget. masa enggak enteng kok. Atau kayak nge-lag. Ada Pak. Masih hitam. Udah. Masih hitam. Masih Iya, gelap. soalnya nge-lag banget Pak semenjak dicolokin tuh. Kamu, nah itu, mana lihat. Waduh. Itu udah dicolokin belum Mas? Dia masih ini, masih kenalan itu. Coba lagi sekarang. Belum ada no. Belum. Coba ke device manager deh. Kayaknya ini. Ya, itu satu deh. Mbak Dinda udah, Mbak Dinda? Tasman. Saya udah nyolok, Pak. Udah kebaca Ya, enggak portnya portnya. kebaca enggak portnya? Portnya Kom kebaca 3, enggak? Pak. Coba saya mau lihat di share Jadi. screen. Bentar, Pak. Rabi, tutup dulu, Rabi. Nah, Hari tutup dulu. Nge-lag banget. Di laptop Hardi. Emang kalau Memorinya berapa Mas Hardi? laptopnya BIOS kan nge-lag banget sih. Memorinya berapa memorinya? 4 giga. 4. Aplikasi yang dibuka nggak banyak kan? Iya. Chrome doang sih, Chrome nih makan banget sih Chrome. Iya emang Chrome. Jangan buka banyak-banyak. Itu satu ini aja bisa 300-400 mega. Di ini aja di stop screen dulu. Gantian sama Mbak Dinda-nya. Ya silakan Mbak Dinda. Kita lihat ada nyambung belum. Bentar, Pak. Ini, Ya. Pak. Udah kebaca. Ya. Baca ya. Kebaca. Oke. Coba saya mau lihat device manajernya Mbak. Device manager. Ya oke. Ya oke. Bentar terus. Ya coba lihat di komnya berapa. Mana komnya? Ya kom 3 ya. Oke. Kebaca ya. Oke. Kebaca, Pak. Coba ya Mbak Mas Rahardi device manager dicek deh. Mas Rahardi device manajernya dicek. Kenapa Ji? Ji besok lo ambil Ji ya. Apa sih? Ji. Besok lo ambil Arduino 1 ya di kampus. Tuh, Ji, denger, Ji. Mana si Aji? Ya terbungkus Pak Arduino 1 Pak pedes. Udah beli belum? Si Lutfi. Mana nungguin Sandi Pak. Aduh. Bukan, saya punya 2 tuh bisa dipinjam. Ya udah Pak, minjem aja Pak, minjem dulu, ntar dibalikin. Iya gantian sama yang lain. Iya. Saya sumpetin aja lah. Oke, ya. Udah ya. Ya, berarti si Rahardi gimana kabarnya Rahardi? Di gimana Di? Oh, tutup dia. Ya, Dinda Suara sudah hilang. Dinda. Ya, Pak. Ya, oke. Rahardi gimana kabarnya Rahardi? Gak ada kabar. Lag ya. Oke deh. Berarti Rahardi ada ya belum dikenal ya Arduino-nya berarti ya. Kita lanjut aja. Oke, saya coba kirim dulu.
Ya, oke ya. Saya ngikutin YouTube-nya si Bapak itu, Palm Quarter itu. Karena itu adalah di-share di YouTube, ya berarti kita punya right untuk nggak ada masalah kalau kita ikut apa namanya pakai YouTube-nya dia ya. Ya, oke, kita lanjut aja. Mas Rahardi, silakan dicoba-coba. Ya, kalau main hardware kayak gitu ya, kadang-kadang masalahnya di hardware-nya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke, ya kita masih sederhana aja, belum terlalu kompleks. Ya, kita sekarang akan coba bikin aplikasi sederhana ya. Nah sekarang kita akan lihat di sini ada ya di Arduino-nya ya, di Arduino-nya. Kalau kita lihat ini coba saya gedein. Gedein aja. Ya. Oke. Ya, kelihatan nggak? Kita fokuskan. Belum terlihat Pak di Zoom-nya. Oh iya, lupa saya. Ya, oke. Sudah? Sudah Pak. Saya coba autofocus. Kelihatan nggak? Nggak ya? Ya, di sini ada LED ya, ada lampu di sini. Lampu tutup seperti itu. Nah. Oke. Nah, di situ ada satu pin ya, nomor 13 ya, kelihatan di situ. Ya, 13 ya, pin 13 ini. Dia akan terhubung dengan lampu ya. Kita belum pakai breadboard-nya. Kita coba di sini ya, kasih sinyal ke pin 13 ya. Jadi pin 13 ini terkonek dengan lampunya. Ya, jadi silakan kita coba codingnya. Codingnya sederhana aja ya. Silakan diikuti. Mbak siapa namanya? Mbak Dinda ya, Mbak Dinda. Kita kasih perintah di sini. Kita punya dua fungsi. Yang pertama adalah void setup ya. Yang kedua adalah void loop ya. Kalau void setup ini kita dieksekusi hanya satu kali gitu ya, dieksekusi hanya satu kali. Sedangkan void loop akan dieksekusi berulang-ulang. Oke, nah apa yang kita lakukan? Silakan diikuti ya. Ini dasar banget, tapi saya pikir nggak apa-apa, kita ikuti aja. Kita kasih perintah seperti ini ya. Silakan diikuti. Pin, kemudian mode. Nah, kemudian di sini kita kasih yang tadi pin 13 ya. Kemudian kita kasih perintah output. Seperti ini. Silakan diikuti. Pak Dinda sudah, Mas Rahardi sudah. Ya. Bentar Pak. Sudah? Bentar Pak, lagi diketik. Ya.
Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ya. Seperti saya nyatakan tadi ya, kita ngikutin aja playlistnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Kita punya dua fungsi. Yang pertama namanya setup, yang kedua namanya loop. Ya, kemudian kita punya di sini fungsi juga ya. Kita punya fungsi namanya pin mode ya. Kemudian di sini ibaratnya kita inisialisasi. Apa yang kita inisiasi? Yang kita inisiasi adalah tadi di sini ada pin 13 ya. Jadi pin 13 ini kita bikin sebagai outputnya ya. Kita buat sebagai output. Bisa di sini kita jadi sebagai output. Kemudian di loopnya kita berikan sinyal di sini ada digital write ya. Digital write kemudian 13 adalah pin 13, kemudian kita kasih sinyal hide. Ya, kita kasih 5 volt ya. Kita berikan 5 volt maka dia akan nyala. Ya, silakan ada dua di sini Mbak Dinda, Mas Rari, yang lainnya. Ada yang namanya Oke, kita simpan dulu ya. Silakan disimpan dulu. Minggu keberapa sekarang? 4. Ya, saya bilang minggu keempat, kemudian kita bilang ini adalah latihan 1 ya. Latihan 1. Oke, silakan simpan dulu. Ya, ini proses compile-nya, dicek apakah ada kesalahan di ketikan kita. Ya, sampai pada muncul dan compiling ya. Sampai muncul indikasi dan compiling. Ya, silakan dicoba Mbak Dinda, Mas Rahardi. Bentar, Pak. Ya, verify atau compile. Udah di-compile, Pak. Sudah? Udah Muncul di-compile. dan compiling enggak? Dan compiling ada Ya, muncul. muncul, Oke Pak. ya. Ya, berarti di sini kita tidak ada syntax error, kita tidak ada kesalahan di perintahnya. Ya. Nah, kalau sudah kita upload nih. Sekarang kita upload perintah sederhana ini ke boardnya, ke Arduino-nya. Ya, silakan kita upload nih perintahnya seperti ini. Ya, kita upload. Ya, maka di sini akan muncul nyala seperti ini ya. Ya, kalau kita upload, kita lihat di sini. Ya, di sini kita akan memberikan sinyal hide ya. Kita memberikan 5 voltage ya, maka dia akan nyala ya. Oke, maka muncul di sini dan uploading dan lampu di pin 13 yang dekat pin 13 itu akan nyala. Sampai sini sudah Mbak Dinda? Sudah, Pak, sudah di-upload. Sudah nyala lampunya? Lampunya nyala, Pak, ya, warna oranye itu. Yang samping pin 13 ya? Iya, samping Ya, pin oke. 13. Nah, sekarang berarti komputer hanya kenal 1 dan 0 ya pada dasarnya ya, kita belum bicara analognya. Nah, sekarang kalau kita punya hide berarti kita punya low. Ya, silakan Mbak Dinda diganti aja yang tadi hide menjadi low. Masukkan perintah low. Sudah? Lampunya mati Pak enggak? Masih nyala, Pak, kan belum di ini lagi. Iya, ya, diapain dulu? Di-compile dulu ya. Ya, Kita compile dulu. Atau bisa juga langsung kita upload ya. Kita upload, maka perhatikan lampunya akan mati. Nah, itu kita bilang latihan 1 lah ya. Kita bilang latihan 1. Sudah bisa? Sudah, Pak. Ya. Sudah mati lampunya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang kita tambahkan perintahnya. Ini ibaratnya ada sedikit bermain logika ya. Ada sedikit bermain logika. Sekarang kita tambahkan perintahnya seperti ini. Ya. Oke, silakan Mbak Dinda. Kita coba masukkan perintah seperti ini. Ya.
Kita kasih dua perintah. Yang pertama adalah digital write pin 13 hide. Kemudian kita kasih pindah lagi digital write 13 low. Ya, silakan di-compile. Apakah dia ada error? Kemudian di-upload. Ya. Silakan Mbak Dinda di-compile kemudian di-upload. Oke, Pak. Apa yang muncul? Lampunya? Pada mana? Mati, Pak. Tadi nyala Mati. dikit, terus Nyala mati. dikit. Ya. Nyala bentar. Itu Nyala sih, sebenarnya Pak. Tapi mana? kecil banget. Nggak kelihatan kok di sini. Beneran, serius kelihatan. Nyala di Ya. bagian pinggir, Pak, tapi cuma sedikit doang cahayanya. Ya, jadi prosesnya gini prosesnya. Prosesnya kalau di setup hanya dilakukan sekali saja, inisialisasi aja. Tapi kalau di looping, kita akan ibaratnya mengeksekusinya terus-menerus, ya, looping terus-menerus. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dua perintah ini. Ya, dua perintah ini kita lakukan berulang-ulang. Ya, jadi sebenarnya di sini yang tadi saking cepatnya kita nggak kelihatan. Maka di sini kita butuhkan fungsi yang namanya delay. Ya, silakan kasih perintah delay seperti ini. Kemudian kasih perintah delay. Nah, seperti ini. Ya, kasih delay-nya 1000. Ya, 1000 berarti ya silakan diikuti. Kemudian silakan di-compile. Kemudian di-upload. Ya, Mbak Dinda gimana? Lagi compile, Pak. Ya. Intinya nyalanya bergantian, Pak. Bergantian. Nyalanya itu. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada delay-nya, dikasih delay-nya. Ada delay-nya. Delay-nya berapa lama delay-nya? 1 detik ya? 1 detik. Jadi di sini adalah millisecond ya, dalam millisecond. Berarti kalau kita kasih 1000, maka ini 1000 millisecond. Ya, 1000 millisecond itu berarti adalah 1 detik. Jadi kalau kita kasih di sininya misalnya 2000, silakan dicoba kasih 2000, dua-duanya, maka nanti delay-nya akan kita dapatkan, dia akan hidup selama 2 detik, dia akan mati selama 2 detik. Silakan dicoba. Oke. Ya, 1, 2. 1, 2. Kecepatan ya. 1, 2. Kelihatan bedanya enggak? Bentar, Pak. Iya, lebih lama, Pak. Ya, coba kita kasih setengah detik ya, setengah detik. Kita kasih setengah detik berarti 500 millisecond. Ya, kita kasih 500 millisecond. Ya, silakan di-upload. Maka dia akan setengah detik ya. Lebih cepat ya. Ya, oke. Iya, lebih cepat, Pak. Lebih cepat ya. Oke, kita bisa kasih lagi misalnya 100 millisecond. Silakan dicoba 100 millisecond. Ya, oke. Seperti itu ya. Sudah, Mbak Dinda? Iya, sudah, Pak. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tahu kabar Rahardi. Mas Rahardi, apa kabar? Yang lain, bagaimana kabarnya yang lain? Mas Jamil belum kedengaran suaranya, Mas Fikri, Mas Gilang, Mas Karim. Ya berarti yang... Akrim udah punya apa tuh, Pak? Coba tanya, Pak. Iya, Kak, Akrim udah punya tuh, Pak. Akrim udah punya, Pak. Akrim udah nyoba belum, Krim? Krim udah nyoba belum? Rasanya apa, Krim? Aku 2 harinya. Ya, gini ya. Supaya pembelajaran... Ya, Rahardi udah beres belum, Rahardi? Wah, belum Pak, malah nggak jelas Pak kemana-mana. Suaranya aja tadi hilang Pak. Apanya? Oh. Suaranya tadi hilang suaranya. Kali, salah beli. Apa hubungannya Arduino sama suara? Enggak, suaranya tadi suaranya hilang loh.
Tiba-tiba Mana? apa ya? Melek. Ardiono Enggak, gitu, apa kali, sih? bukan Ardiono. Ardiono Enggak, kali. cuy. Gila. Dengerin dulu. Nih. Tadi kan Coba, gua Rardi, device manajernya kebaca nggak di device manajernya? di device ya, Pak. Tadi kan nyolok ini apa handsetnya kan nyolok, cuman kok makanya speaker gitu loh. Itu mah cuma masalah itunya aja. Settingan. Kemana-mana. Di share Coba screen nih, Pak. berapa? Hah? Coba share Di share screen, screen. itunya, device manajernya. Nggak kebaca, Pak, malah. Itu komnya, yang portnya. Ya itu coba buka port itu Atas. atas Mas, di bawah VirtualBox. Yang di bawah VirtualBox itu ada port, COM, dan LPT. Panahnya diklik coba. Ya, nge-lag lagi ya. Memorinya tambahlah, memorinya 2 tadi ya. Akrim mana Akrim? Krim?